Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolita Mulares, NIM 19631089. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika ekonomi barisan dan deret. Yang pertama, konsep dasar matematika ekonomi. Matematika merupakan suatu alat analisis yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu, salah satunya ilmu ekonomi. Karena fungsinya sebagai salah satu alat analisis, maka matematika bersifat pendukung. Keberadaan ilmu matematika diharapkan dapat memudahkan seseorang memahami ilmu yang dipelajarinya. Misalnya, dalam ilmu ekonomi, perilaku pelaku ekonomi konsumen dimodelkan dalam sebuah fungsi matematika sebagai implikasi dari teori-teori yang ada, hukum, permintaan, atau teori utilitas, dan lain-lain. Matematika ekonomi merupakan salah satu terapan dari matematika murni. Oleh sebab itu, matematika murni dipelajari sebagai dasar untuk memahami matematika ekonomi. B. Model ekonomi. Model ekonomi adalah suatu konsep atau model yang menggabungkan dua atau lebih variabel yang menjelaskan hubungan yang ada antara variabel-variabel, menggambarkan hasil ekonomis cicil hubungan tersebut, dan memperkirakan akibat perubahan variabel terhadap hasil perekonomian. Model ekonomi berbentuk model matematika ini terdiri dari sejumlah variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Selanjutnya, variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Variabel dilambangkan dengan huruf. Variabel dalam model ekonomi terdiri dari dua jenis, variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen adalah suatu variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh dari dalam model. Sedangkan variabel eksogen adalah suatu variabel yang nilai-nilainya diperoleh dari luar model atau sudah ditentukan berdasarkan data yang ada. B. Persamaan dan pertidaksamaan. Model matematika sering mencakup satu pernyataan atau sekelompok pernyataan yang meliputi berbagai simbol dari variabel-variabel dan konstanta-konstanta. Pernyataan-pernyataan dalam bentuk matematika dianggap sebagai lambang atau expression. Jika suatu lambang mempunyai bagian-bagian yang dipisahkan, tanda positif dan atau negatif, maka bagian-bagian ini secara individu disebut suku. Faktor-faktor sering disajikan dalam setiap suku. Suatu faktor adalah satu dari penggali-penggali yang dipisahkan dalam suatu hasil kali. Persamaan adalah suatu pernyataan bahwa dua lambang yang adalah sama, sedangkan pertidaksamaan adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua lambang adalah tidak sama. C. Perbedaan matematika ekonomi dengan matematika murni. Matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi dengan konvensi metode yang diterapkan mengacu pada orang-orang luar geometri sederhana, sedangkan diferensial dan integral kalkulus, perbedaan dan persamaan diferensial, metrik aljabar, matematika, pemrograman, dan metode komputasi lainnya tetap
terapkan pada dunia ekonomi. Matematika murni adalah matematika yang sepenuhnya termotivasi lebih pada sebab dan akibat, alasan, berbandingkan sebagai sebuah aplikasi. Dari abad ke-18 dan seterusnya merupakan kategori yang diakui bagi kegiatan matematika, kadang dicirikan sebagai matematika spekulatif, dan terdapat perbedaan adanya kecenderungan lain untuk memenuhi kebutuhan navigasi, astronomi, fisika, teknik, dan seterusnya. Selanjutnya, fungsi matematika ekonomi. 1. Memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat bantu menganalisis model-model ekonomi. 2. Mengelola dan menilai rencana bisnis dengan tepat. 3. Menyusun alternatif sasaran sehingga memudahkan dalam perhitungannya. Selanjutnya, tujuan matematika ekonomi. Mencirikan dan menggambarkan bentuk, fungsi, permintaan, dan penawaran dari suatu barang dan jasa. Menentukan titik keseimbangan pasar yang terjadi. Dan menghitung besarnya pajak yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa. Selanjutnya, menghitung besarnya subsidi yang ditetapkan suatu barang dan jasa. Menghitung besarnya utilitas, kepuasan atau kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret. Yang pertama yaitu barisan. Barisan bilangan atau barisan seperti yang telah dikemukakan di atas adalah suatu urutan bilangan dengan aturan tertentu. Setiap bilangan dalam suatu barisan disebut dengan suku yang disimbolkan dengan U, dan setiap suku digabungkan dengan tanda koma. Bentuk umum sebuah barisan dapat ditulis seperti U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN. UN sama dengan suku ke N. Contoh, tentukan 5 buah suku pertama dari barisan yang memiliki rumus suku ke N sebagai berikut. A. UN sama dengan 2N-1 sama dengan UN 2N-1. U1 sama dengan 2 dalam kurung 1 min 1 sama dengan 1. U2 sama dengan 2 dalam kurung 2 min 1 sama dengan 3. U3 sama dengan 2 dalam kurung 3 min 1 sama dengan 5. U4 sama dengan 2 dalam kurung 4 min 1 sama dengan 7. U5 sama dengan U dalam kurung 5 min 1 sama dengan 9. Jadi 5 suku pertama barisan di atas adalah 1, 3, 5, dan 9. B. Deret. Perhatikan kembali barisan U1, U2, U3, U4, dan UN. Jika suku-suku tersebut dijumlahkan dalam bentuk U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus UN, maka penjumlahan barisan tersebut dinamakan dengan deret. Jumlah suku-suku pada barisan hingga N suku pertama dinyatakan sebagai SN. Misalnya, jumlah 5 suku pertama ditulis S5 sama dengan U1 plus U2 plus U3 plus U4 dan plus U5. Contoh, diketahui deret suatu deret 1, 3 plus 3 plus 5 plus hitunglah jumlah 5 suku yang pertama. S5 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah sama dengan 25.
Barisan aritmatika. Barisan aritmatika yaitu barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan menambahkan suatu bilangan tetap ke suku sebelumnya. Bilangan tetap itu disebut beda atau selisih dan dilambangkan dengan B. Sedangkan suku yang pertama U1 dilambangkan dengan A. Keterangan B sama dengan beda yang atau selisih. A suku pertama, N banyaknya suku, UN suku ke N sama dengan F kali N dengan notasi notasi tersebut bentuk barisan aritmatika secara umum sebagai berikut. Nilai UN sama dengan A tambah B, A tambah 2 kali B, A tambah 3 kali B, A tambah 4 kali B, A tambah 5 kali B. Nilai N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. 6. Rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah B sama dengan UN min 1. Selanjutnya, deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku pada barisan aritmatika. Jumlah N suku pertama dari deret aritmatika dilambangkan dengan SN. Jumlah N suku pertama dari deret aritmatika ditentukan sebagai berikut. Jadi UN dan SN, UN sama dengan SN min 1. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.